warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, para penyintas, stakeholder yang terlibat. Pagi ini saya Dr. Fauka Arini Laulia, spesialis patologi klinik, akan membahas sedikit tentang transfusi plasma konvalesen. Saya ditugaskan di Rumah Sakit Indrapura. Biasanya teman-teman biar akrab panggilnya Dokter Uka. Transfusi plasma konvalesen itu merupakan terapi yang melibatkan pemberian plasma darah dari donor pasien yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 ya. Jadi ditekankan pada pasien-pasien yang telah sembuh dari penyakit coronavirus ini dan dia bersedia untuk melakukan donor darah. Kemudian perbedaannya apa persyaratannya? Jadi yang harus ditekankan itu kalau donor biasa itu ya siapapun bisa ya, baik yang sudah pernah terinfeksi maupun belum terinfeksi COVID-19. Nah untuk yang COVID-19 ini, untuk persyaratan transfusi plasma konvalesen ada beberapa syarat. Yang pertama, harusnya dia sudah pernah terinfeksi ya, sudah terkonfirmasi positif sebelumnya dari penyakit coronavirus. Terus yang kedua itu dia sudah benar-benar sembuh dari gejala COVID-19 selama 14 hari. Jadi misalkan dia udah dinyatakan sembuh nih tanggal 1. Nah nanti kalau misalkan mau transfusi plasma konvalesen, dia bisa mendonorkan darahnya di tanggal 15 gitu ya. Jadi asalkan selama 14 hari ini memang benar-benar nggak ada gejala sama sekali. Kemudian kita biasanya itu untuk TPK atau transfusi plasma konvalesen ini mengutamakan donornya itu laki-laki. Kenapa? Karena kalau wanita tadi kalau belum menikah, belum pernah hamil melahirkan itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pernah hamil dan melahirkan itu biasanya punya yang namanya HLA atau Human Leukocyte Antigen. Jadi kalau ada Human Leukocyte Antibody, jadi antibodinya ini takutnya memberikan reaksi transfusi kepada pasien COVID yang akan diberikan plasma darahnya. Gitu. Kalau misalkan di suatu rumah sakit ada pemeriksaan HLA donor wanita, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nggak ada, lebih amannya kita ambil donornya ini laki-laki atau perempuan yang belum pernah hamil dan melahirkan, seperti itu. Terus nanti waktu mendonorkan plasmanya ini, calon donor TPK itu akan datang ke rumah sakit untuk diswab ulang lagi, bisa dari naso dan orofaring. Itu nanti kalau benar-benar pemeriksaan menjelang donornya itu dia negatif, baru nanti kita lakukan pengambilan plasma darahnya. Kemudian persyaratannya apa lagi? Jadi nanti selain swab naso dan orofaringnya ini, dia juga akan diambil darah untuk dicek titer antibodinya. Kalau titer antibodinya bagus di atas 1/320, maka plasma darahnya ini bisa kita berikan untuk pasien-pasien COVID yang membutuhkan. Gitu. Jadi hari ke-14 setelah dia dinyatakan sembuh itu seseorang yang pernah terinfeksi COVID-19 boleh kalau misalkan berkenan untuk mendonorkan plasmanya. Tapi nanti sifatnya antibodi yang terbentuk itu biasanya dia peaknya atau puncaknya itu pada bulan 2-3 bulan. Jadi di atas 3 bulan nanti dia akan melandai liternya. Jadi sebaiknya memang dalam rentang waktu 2 bulan itu ya, maksimal 14 hari sampai 2 bulan itu. Kalau misalkan di luar itu nanti ditakutkan titer antibodinya sudah mulai menurun, jadi nggak optimal lagi untuk diberikan ke pasien COVID-19 lain yang membutuhkan. Kantongnya itu biasanya ada yang 500 cc bagnya itu. Memang masih dalam penelitian juga ya, jadi belum belum menjadi protap resmi untuk penanganan pasien COVID. Masih dalam penelitian, tapi ada beberapa pasien yang memang memberikan respon terapi yang baik. Tapi ada juga yang mungkin karena respon masing-masing pasien itu berbeda-beda juga, tapi ada yang setelah diberikan TPK juga
kondisinya masih tetap menurun dia ada. Berbeda. Kalau vaksin itu kan kita masukkan antigen atau partikel virus itu dalam jumlah yang kecil dan sudah dilemahkan ya. Jadi nanti antibodinya itu akan membentuk sendiri. Antibodi tubuh manusia itu nanti mengenali partikel virus itu, oh ini apa ya, kok benda asing. Ayo kita bikin tentara perang untuk supaya kalau misalkan ada yang lebih besar itu nggak sampai menimbulkan reaksi yang berat, reaksi penyakit yang berat. Tapi kalau misalkan transfusi plasma konvalesen itu kita ngambil antibodi yang sudah terbentuk pada pasien yang sudah pernah terinfeksi COVID ini untuk disumbangkan ke pasien COVID lain yang membutuhkan. Teman-teman yang sudah pernah terinfeksi COVID-19, monggo kalau mau transfusi plasma konvalesen, mungkin setetes atau sekantong darah panjenengan semua, mudah-mudahan harapannya bisa membantu menderita COVID lain yang gejalanya mengarah ke berat gitu ya. Harapannya pandemi ini bisa lebih meningkatkan rasa kemanusiaan kita ya, lebih saling tolong menolong antar sesama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.